guys, sekarang kita lagi ada di sebuah pabrik minyak wangi mawar khas Taif. Oke, stop kedua, kita berhenti di pabrik pembuatan parfum. Kita tahu kalau itu parfumnya wangi-wangi banget. Nah, kita akan lihat pembuatannya. Kita tuh bisa lihat langsung gimana bunga mawar dirubah jadi minyak wangi kelas dunia. Bunga mawar Taif cuma bisa tumbuh di tempat tinggi kayak gini. Wangi bunganya itu beda, lebih halus dan elegan. Nah, minyak wangi hasil destilasinya biasanya dipakai buat membersihkan Ka'bah loh. Wow, keren kan? Aku suka yang agak putih. Yang merah nih, wangi, lebih wangi nih. Wangi banget, soft, mewah. Gini nih rasanya jadi wangi surgawi. Cocok banget buat oleh-oleh ke orang rumah. Oke guys, ini pabrik penyulingan mawar tadi ya. Jadi ini yang diambil saripatinya. Ditutup biar nggak keluar. Insya Allah keren. Syekh ini keren. Dan dia udah di parfum yang jadi dan jadi abis muter-muter, waktunya kita makan siang di kebun. Jadi ini langsung persis di samping pabrik minyak wanginya ya. Ini bukan kebun sembarangan ya guys. Kita makan di tengah alam, dikelilingi pohon buah, dikelilingi mawar, sambil nikmati nasi mandi plus kambing bakar yang empuk banget khas Arab Saudi ya, khas orang Arab. Sambil makan kita ditemani sama angin semilir, teh Arab panas. Nah ini aku suka banget sama teh ini. Dan buah-buahan segar langsung dari pohonnya. Sumpah ini definisi piknik paling syar'i dan santai yang pernah aku rasakan. Karena mungkin di Arab kali ya. Nah itu dia. Habis makan kita sekarang menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu Masjid Ibnu Abbas, yaitu salah satu masjid tertua yang ada di kota Taif. Kita sudah sampai di Masjid Bab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini masjidnya belakang saya. Nah, masjid ini dinamakan demikian karena terletak pas di samping makam Abdullah bin Abbas, yaitu sahabat dan sepupu Nabi Muhammad SAW. Pada tahu kan Ibnu Abbas siapa? Iya, Abdullah bin Abbas atau lebih sering dikenal dengan Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah, yaitu merupakan anak dari pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya sering kita sebut misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, karena memang anak sama bapaknya ini kedua-duanya memang sahabat Rasulullah dan orang yang memperjuangkan Islam. Nah, Ibnu Abbas ini dikenal sebagai Hibrul Ummah, yaitu lautan ilmu umat. Ya, saking pintarnya dan juga beliau dikenal sebagai penerjemah Al-Quran karena kedalaman ilmunya dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Kemudian juga beliau banyak meriwayatkan hadis ya, makanya sering kita sebutkan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dan Abdullah bin Abbas sama ya, sama. Jadi jemaah sekalian kita melihat ini adalah memberi salam dan mendoakan orang-orang yang ada di makam ini, bukan meminta doa sama mereka, kita yang mendoakan mereka ya. Dan kita akan membacakan itu bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan sebagai pusat ilmu Islam. Nah, di belakang saya terlihat maktab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya, dilengkapi dengan perpustakaan. Masjid ini menjadi tempat para ulama berkumpul dan berdiskusi, menjadi simbol keilmuan Islam yang terus hidup gitu ya. Nah, kita di sini sholat duhur dan sholat asar, kita jamak di sini. Di depan masjid ini itu banyak menjual buah-buahan segar ya. Yang paling terkenal itu adalah buah pome. Ya, itu buah beli majru coba saja ya. Jadi ini enak banget dan besar-besar, itu besar-besarnya itu hampir sebesar bola takraw ya. Itu dan manis banget ya. Saking manisnya kita beli untuk kesediaan kita sampai di Makkah nanti. Lihat mama sampai makan dan menikmati. Nah,
kesegaran buah-buah yang ada di Taif. Guys, kemudian setelah ini kita muter-muter Taif dan diperlihatkan bahwa di Taif ini juga ada alat pendeteksi gempa ya. Di Taif ini juga ada penyulingan air terbesar gitu ya, karena Saudi itu mereka nggak punya air tanah gitu ya, jadi mereka harus menyuling air dari laut gitu. Air laut itu kan kalau digunakan langsung itu ya nggak enak ya, jadi harus disuling dulu menjadi air yang netral, yang pH-nya netral, yang baru bisa disebarkan ke seluruh masyarakat yang ada di Arab. Guys, perjalanan hari ini tuh penuh makna banget ya. Dari mulai udara sejuknya Al-Hada, wangi mawar di pabriknya wangi, sampai kisah pilu Rasulullah SAW di Taif. Semua ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi perjalanan yang penuh ibrah. Ini adalah pengingat bahwa perjuangan dan kesabaran gak pernah sia-sia. Meskipun secara kasat mata, perjalanan Rasulullah ke Taif itu tampak gagal total, tapi sebenarnya buahnya terlihat bertahun-tahun kemudian. Yang pertama, Adas masuk Islam ya. Yang kedua, Taif akhirnya memeluk Islam atau masuk Islam setelah Fathul Mekah. Yang ketiga, Rasulullah menjadi teladan agung dalam kesabaran, ampunan, dan kasih sayang. Dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah bahwa Rasulullah tidak pernah mengeluh kepada manusia. Beliau langsung mengadukan dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah berhenti berjuang. Beliau tetap berjuang walaupun belum terlihat hasilnya secara langsung, dan Rasulullah tidak memiliki dendam meskipun sudah disakiti secara fisik maupun emosional. Bagiku, Taif bukan hanya kota di atas gunung. Taif adalah pelajaran bahwa luka pun bisa melahirkan hidayah. Taif ngajarin kita bahwa di balik luka ada doa, di balik penolakan ada rencana Allah yang lebih indah, dan di balik sabar ada cinta yang luar biasa. Thank you guys udah ngikutin perjalananku kali ini ke Taif. Jangan lupa like, comment, and share kalau kalian terinspirasi. Dan semoga Allah meringankan langkah kalian agar bisa umroh dan bisa singgah ke Taif untuk mempelajari dan mengambil ibrah di setiap tapak jejak Rasulullah yang ada di kota ini. Insya Allah. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Kita lanjut di part selanjutnya. Wassalamualaikum.